Cek cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi final project UAS saya mata kuliah pengantar sains data. Perkenalkan, nama saya Rendra Muktiavan dengan NIM 251965357 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek mengenai mini machine learning sederhana yang udah saya bangun, yaitu pipeline end-to-end buat estimasi hasil panen tanaman atau crop yield estimation menggunakan algoritma regresi. Nah, di bagian penjelasan dataset ini saya menjelaskan dulu tentang proyek ini. Proyek ini mengintegrasikan 3 buah sumber data history terpisah dari tahun 1997 sampai 2020. Nah, berkas pertama itu ada crop yield data. Ini berisi tentang data dasar komoditas, luas lahan, dan target hasil panen. Nah, yang berkas kedua ini berisi tentang yang ini tentang parameter yang memuat tentang parameter cuaca tahunan tingkat negara bagian seperti rata-rata suhu, curah hujan, dan kelembapan. Terus yang berkas ketiga ini ada state soil. Nah, di sini datanya itu menyimpan karakteristik kandungan hara tanah seperti kadar nitrogen, fosfor, kalium, dan pH tanah di tiap wilayah. Nah, ketiga data ini nanti saya akan kombinasikan untuk berkaya fitur prediksi model. Nah, di sini saya ada kesalahan di mana saya tidak mengecek ini datasetnya ternyata bukan dari Indonesia tapi di bagian India, mungkin karena saya sempat lihat ada bagian Delhi gitu, mungkin tuh di daerah India. Jadi saya mohon maaf karena ini mungkin gak relate buat di bagian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagian codingannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagian library-nya dulu. Nah, di sini saya pakai library Pandas dan NumPy yang bertindak sebagai fondasi manipulasi data, di mana Pandas ini menangani pembacaan tabel data dan NumPy membantu komputasi matriksnya. Nah, untuk kebutuhan visual grafik saya menggunakan kombinasi Matplotlib dan Seaborn ini biar tampilan plot evaluasi jadi lebih estetik. Nah, nanti hasilnya kayak gini kalau pakai library itu, jadi ada visualnya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya pakai pustaka SC skitlearn gitu. Di sini saya mengambil modul train test split buat bagi data algoritma. Terus algoritma utama menggunakan random forest regressor. Nah, proses rekayasa ini dibantu sama one hot encoder buat ngubah teks kategori jadi angka biner. Terus ada kolom transformer ini. Nah, di sini itu buat bedakan perlakuan tiap jenis kolom. Sama ini ada import pipeline buat ngikat alur kerja program biar rapi. Terakhir saya pakai saya performa model ukur pakai R2 score ini sama Rodman squared error ini. Lalu saya akan menjelaskan bagian ini OS ini. Nah, ini berfungsi buat sebuah directory bernama folder output yang ini ini parameter axis oke sama dengan true, memastikan kalau folder tersebut udah ada. Jadi program gak akan ngalamin error dan langsung lewatin aja gitu. Kemudian 3 baris kode ini itu berfungsi buat
baca file dari pakai ini pandas ini buat baca file data mentah yang ada di folder dataset gitu, lalu disimpan ke dalam bentuk data frame object di Python. Kemudian di perulangan for def ini itu tujuannya buat ngelakuin pembersihan data awal, terus fungsi fungsi str.strip ini dijalankan secara otomatis ke seluruh kolom yang bertipe teks atau kategori yang untuk membuang spasi kosong gitu yang tidak sengaja tertinggal di awal atau akhir string. Jadi proses penggabungan data nanti bakal jadi lebih akurat. Kemudian merge data ini, kedua sintaks ini di sini tuh terjadinya proses integrasi data menggunakan fungsi pd.merge ini dengan metode inner join. Yang pertama, data panen digabungkan dengan data cuaca berdasarkan kesamaan nama negara bagian dan tahun. Baru hasilnya nanti digabung kembali dengan data kondisi tanah berdasarkan kesamaan negara bagian. Kemudian yang X, Y ini, kedua sintaks ini berfungsi buat misahin dataset jadi variabel fitur penentu bernama X dan variabel target prediksi yang namanya Y itu. Kolom yield ini dimasukkan ke variabel Y sebagai target utama. Terus kolom production sengaja dihapus dari variabel X untuk mencegah terjadinya data leak ekstrim, sehingga kolom year dihapus agar model tidak terjebak pada tren waktu khusus gitu. Kemudian sintaks ini di sintaks ini dia kalau nggak salah itu buat bagi data secara acak terkontrol. Kalau nggak salah porsinya tuh 80% digunakan buat melatih model dan 20% sisanya buat disimpan secara terpisah sebagai data uji guna mengevaluasi performa hasilnya nanti. Kemudian kedua sintaks ini categorical calls sama numerical calls. Nah, ini bersini buat deteksi secara otomatis mana saja kolom yang bertipe angka numerik dan mana saja bertipe data teks atau kategori. Kemudian pada fungsi ini preprocessor ini dia punya objek namanya kolom transformer ini bertugas buat ngatur rekayasa fitur. Kolom tipe angka nanti dibiarkan apa adanya menggunakan perintah passthrough ini, sedangkan kolom matrix diproses menggunakan one hot reader agar diubah jadi representasi matriks angka biner. Kemudian di sini model pipeline ini digunakan buat membungkus urutan kerja secara linear. Nah, jadi semua data mentah yang masuk akan diproses lebih dulu sama objek preprocessor ini oleh objek preprocessor sebelum akhirnya nanti diserahkan langsung ke algoritma random forest regression gitu yang dikonfigurasi menggunakan 100 pohon keputusan. Terus di sini model pipeline ini inti pembelajaran di mana perintah .fit ini memicu pipeline untuk memproses seluruh data latih dan melatih algoritma random forest biar bisa mengenali pola korelasi di dalam data. Bentar, habis suara saya. maaf. Kemudian di 3 baris sintaks ini saya akan jelaskan ini. Habis model selesai dilatih, kita bakal ngelakuin prediksi data uji yang belum pernah dilihat model lewat fungsi .predict yang ini. Kualitas prediksi itu kemudian nanti langsung diukur pakai rumus metrik R2 score gitu dan root mean squared error, ya kan? Ya, root mean squared error.
Terus saya akan jelasin yang ini. Nah, di sini itu hasil perhitungan matriks evaluasi bakal dicetak keluar ke jendela terminal. Ya, outputnya gitu pakai pembatasan format 4 angka di belakang koma. Nah, dari eksekusi ini didapat akurasi R² yang lumayan tinggi, yaitu 0,751, dan nilai RMSE-nya sebesar 141 sekian gitu. Nah, coba kita cek dulu. Yang pertama saya akan masuk ke files-nya dulu, terus kita jalanin programnya. Nah, hasilnya udah cukup akurat, yaitu sekitar 0,9751. Mungkin tuh sebesar berapa ya, 97%, ya sekian. Aku kurang begitu paham sama rumus akurasinya. Nah, kemudian di bagiannya sini itu, nah ini tuh buat sisa kodenya itu buat perintah standar perpustakaan Matplotlib sama Seaborn buat nyusun tata letak grafik plot aktual prediksi, sama buat diagram batang yang berguna buat analisis fitur paling berpengaruh. Terus kemudian nanti disimpan ke folder output dengan format PNG gitu. Nah, jadi di sini saya akan sambil tampilkan juga ini hasil outputnya tadi. Nah, di sini crop coconut, di sini aktual predict crop yieldnya. Nah, di sini saya mau jelasin kesimpulannya. Pipeline mini machine learning ini udah berhasil buat prediksi tingkat hasil panen dengan akurasi yang cukup baik. Ya, mungkin bisa dibilang sangat baik berkat kombinasi rekayasa fitur yang tepat lewat algoritma random forest. Sekian penjelasan saya mengenai final project UAS pengantar sains data ini. Semua program, dataset, dan berkas persyaratan telah saya unggah ke pengumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.